banget nih. Itu makanan yang biji. Oh. Itu asalnya kalau makanan yang biji usus buntu. Apakah benar makan buah berbiji seperti jambu biji, tomat, timun, dan lain-lain akan menyebabkan usus buntu? Inilah fakta dan mitos seputar usus buntu. Merupakan organ yang dikenal sebagai appendix. Organ yang berbentuk seperti kantung kecil yang terhubung ke usus besar yang terletak di bagian perut kanan bawah. Fungsi appendix atau usus buntu sendiri mendukung tubuh dalam menjaga kesehatan dan sistem pencernaan dan kekebalan tubuh, terutama pada anak-anak. Nah, usus buntu biasa sering dikenal di masyarakat adalah penyakit yang biasa disebut dengan appendicitis, yaitu peradangan pada usus buntu atau appendix yang disebabkan karena infeksi atau bahkan sumbatan. Nah, apa saja tanda dan gejala yang dapat kita kenali saat seseorang menderita usus buntu itu? Yang pertama, adanya nyeri perut di bagian kanan bawah. Yang kedua, adanya demam. Yang ketiga, hilang nafsu makan. Yang keempat, diare. Yang kelima, perut kembung. Dan yang keenam, susah BAB dan kentut, terutama pada kondisi yang kronis. Apa yang harus dilakukan jika mengalami gejala tersebut? Segera pergi ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan penanganan medis. Karena radang usus buntu harus cepat ditangani untuk meminimalisir tindakan operasi akibat tingkat keparahan atau terjadinya komplikasi. Komplikasi apa yang mungkin terjadi karena radang usus buntu? Yang pertama adalah perforasi atau pecahnya kantong usus buntu. Penyebab dari perforasi usus sendiri adalah trauma, peradangan, infeksi, keganasan, ataupun adanya sumbatan. Pecahnya kantong usus buntu dapat menimbulkan komplikasi lain seperti perlengketan usus, peritonitis, ataupun abses dan nanah yang terjadi pada rongga perut. Resiko pecahnya usus buntu dapat meningkat jika pengobatan radang usus buntu ditunda lebih lama lagi. Resikonya akan meningkat 2% ketika 36 jam pertama setelah gejala muncul. Setelah itu resikonya akan meningkat sekitar 5% setiap 12 jam. Usus buntu terjadi karena biji buah atau sayur yang tidak tercerna dan menyumbat saluran cerna. Sebenarnya apa sih yang bisa menyebabkan radang usus buntu itu sendiri? Nah, penyebab tersering terjadinya radang usus buntu yaitu infeksi. Nah, infeksi inilah yang dapat menyebabkan peradangan. Selain peradangan, dapat disebabkan oleh adanya sumbatan pada lumen usus buntu. Nah, ketika lumen usus buntu ini tersumbat, maka akan menumpuk bakteri di usus buntu dan dapat menyebabkan peradangan akut dengan perforasi dan pembentukan abses atau nanah. Bagaimana proses pencernaan biji buah yang tertelan tanpa terkunyah? Biji buah yang tertelan umumnya bisa dicerna oleh lambung dan dikeluarkan bersama feses. Bila biji buah dapat dicerna lambung dan usus, kandungan vitamin dan serat di dalamnya ikut terserap usus. Namun, bila biji buah tidak dapat dicerna, biji tersebut akan dikeluarkan bersama feses. Proses ini akan terjadi pada semua makanan, bukan hanya pada biji buah atau sayur. Jadi, tidak ada hubungan antara konsumsi buah atau sayur beserta bijinya dengan kejadian radang usus buntu. Apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah radang usus buntu? Yang pertama, banyak konsumsi makanan tinggi serat seperti sayur dan buah. Yang kedua, perbanyak minum air putih. Serta yang ketiga, rutin melakukan check up ke dokter. Nah, apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika ada kecurigaan usus buntu? Yang pertama, mengkonsumsi obat pencahar karena dapat membuat usus buntu pecah. Yang kedua, mengonsumsi makanan berlemak atau berminyak. Yang ketiga, mengkonsumsi alkohol karena dapat mengiritasi saluran pencernaan. Yang keempat, aktivitas fisik yang berat atau mengangkat benda yang berat. Yang kelima, tidak patuh mengkonsumsi obat sesuai anjuran dokter. Dan yang terakhir, terlalu lama mencari bantuan medis jika mengalami gejala radang usus buntu. Jadi, bolehkah kita konsumsi buah dengan bijinya? Boleh! Karena biji akan melewati proses pencernaan yang sama seperti makanan yang lainnya. Jadi, sudah tahu kan mitos dan fakta tentang usus buntu? Jangan salah lagi ya! Dadah!